Dari mana saja kamu? Damian mendengkus kasar kala melihat Vanessa kembali ke rumah mereka. Masih ingat pulang? Aku hanya ingin mengambil beberapa barang milikku. Sahut Vanessa ketus tanpa melihat ke arah suaminya yang sedang duduk di tepi ranjang masih dengan baju tidurnya yang acak-acakan. Ia bahkan tidak peduli suaminya itu bertindak di luar kebiasaan. Damian tidak pernah sekalipun bangun tidur sesiang ini. Tapi itu bukan urusannya lagi. Dia sudah memutuskan, akan secepatnya menyingkirkan pria itu selagi ada kesempatan. Dia sudah muak. Dia sudah jenuh dengan pernikahan yang seperti neraka ini. Kau akan pergi. Damian terkekeh, itu sungguh menyenangkan, sayang. Vanessa tersenyum sinis lalu memutar tubuhnya untuk menatap suaminya, tentu. Aku sudah tidak tahan lagi tinggal bersama parasit sepertimu, sayang. Damian memicing. Kemarahannya memuncak lagi mengingat adegan demi adegan yang terjadi sejak semalam. Wanita itu dengan berani telah menginjak-injak harga dirinya. Rahangnya mengencang ketika ia mendekati Vanessa dan mengguncang tubuh itu tanpa perasaan. Tanpa memedulikan jeritan Vanessa, Damian menyeret perempuan itu ke tepi ranjang setelah terlebih dahulu mengambil dasinya yang berserakan di sofa tak jauh dari tempat mereka berada. Pria itu mengikat kencang pergelangan tangan Vanessa lalu berteriak memanggil kedua bodyguard-nya. Bram, DAVE. Kemari, bodoh. Vanessa hanya bisa melotot dengan tingkah Damian yang di luar nalar. Apa yang kau lakukan? Damian tertawa sinis sambil mengeratkan cengkeramannya di lengan Vanessa hingga membuat wanita itu meringis. Mau pergi kemana kamu? Itu bukan urusanmu. Oh. Kau pikir pahlawan kesianganmu itu akan dengan senang hati menampung kamu lagi? Apalagi sekarang dia memiliki istri yang jauh lebih cantik daripada dirimu. Untuk apa dia akan terus melindungimu? Bukalah matamu Vanessa. Sekarang tidak akan ada lagi yang menjagamu. Tidak juga Kenrikmu itu. Vanessa mengatupkan bibirnya dan menelan kembali umpatan yang ingin ia teriakkan di wajah pria itu. Ia ngeri ketika membayangkan dirinya akan ditampar lagi oleh pria yang tidak punya hati macam Damian. Sementara kedua tangannya terikat dan dia tidak bisa melawan. Tuan. Kedua bodyguard Damian datang sambil menunduk hormat. Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Buang semua pakaian, Nyonya. Perintahnya sambil menunjuk ke arah pintu dekat kamar mandi. Apa? Vanessa berteriak. Namun tak mengurungkan kegilaan Damian. Ia hanya bisa menatap dengan nanar saat semua pakaian mahalnya yang ada di walk-in closet miliknya habis tak tersisa. Sialan Damian. Kau gila Damian. Gila. Vanessa menggelengkan kepalanya. Tubuhnya berusaha memberontak namun usahanya sia-sia. Ia hanya bisa meronta, menendang, menggeliat membabi buta. Kau psikopat gila. Sekarang pergilah. Perintah Damian lagi pada dua bodyguard-nya yang membungkuk dalam-dalam di hadapannya tanpa memedulikan teriakan Vanessa yang masih menjerit-jerit kesetanan. Lalu tutup pintu itu dan jangan sampai ada yang masuk tanpa seizinku. Baik Tuan, ucap dua bodyguard berwajah datar itu lalu menutup pintu di belakang mereka. Apa? Damian berbalik, menatap Vanessa dengan senyumnya yang menawan namun mematikan. Kau sadar sudah melawanku, sayang. Kau gila Damian. Ya, aku gila. Aku pernah gila karena dengan bodohnya aku pernah mencintai perempuan jalang sepertimu. Aku pernah gila karena dengan tololnya aku memujamu. Tapi sekarang tidak lagi Vanessa. Aku tidak akan pernah tertipu. Aku akan membalas semua yang kau lakukan padaku berkali-kali lipat. Mata Vanessa seakan mau keluar. Ia merinding dengan semua yang diucapkan Damian barusan. Lelaki brengsek itu membahas tentang cinta. Apa yang lelaki itu tahu tentang cinta? Vanessa ingin tertawa, tentu saja. Karena pernikahannya dan Damian hanyalah pernikahan bisnis semata. Apa maksudmu? Kau bertanya apa maksudku? Apa kau sudah melupakan, sayang?
Bahkan setelah perjanjian sialan itu aku masih menerimamu sebagai istriku. Aku berusaha mencintaimu seperti suami mencintai istrinya. Aku tidak peduli keperawanan, karena di Amerika tidak mengenal itu. Tapi aku benci pengkhianatan, Vanessa. Kau berusaha mencintaiku. Vanessa terkekeh dengan nada mengejek, bahkan pernikahan kita hanyalah karena warisan, Damian. Pernikahan tetaplah pernikahan, Vanessa. Dan aku tidak peduli itu, Damian. Kesabaran Damian menghilang. Matanya menggelap. Dengan cepat ia menyerbu ke arah Vanessa lalu menarik baju yang wanita itu gunakan dengan sekali hentakan. Apa yang akan kau lakukan? Vanessa terkesiap. Apalagi yang harus dilakukan suami terhadap istrinya? Kau iblis, Damian. Kau atau aku? Damian mulai melepaskan piyama yang ia gunakan, bahkan setelah menikah denganku kau masih tidur dengan Kenrick dan juga pria lain di belakangku. Siapa yang iblis di sini? Kau atau aku? Tangan Damian terangkat lalu mencengkeram erat leher Vanessa. Wanita itu melotot ketika merasakan tangan itu mulai mencekik lehernya. Vanessa susah payah menelan ludahnya ketika cengkeraman di lehernya itu semakin menguat. Ia berusaha meronta. Berusaha melepaskan tangan Damian yang begitu kuat di lehernya. Napasnya hampir habis. Dia akan mati. Pasti akan mati. Tiba-tiba Damian melepaskan cengkeraman tangannya di leher Vanessa membuat wanita itu terbatuk-batuk dengan hebatnya. Aku tidak ingin membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan menceraikanmu, Damian. Aku akan menceraikanmu. Dengkus Vanessa dengan mata merah padam. Kedua tangannya yang terikat mengepal kuat. Dia benci Damian. Sangat. Seumur hidupnya ia tidak pernah diperlakukan kasar oleh siapapun. Bahkan tidak ada yang pernah berbicara dengan suara keras padanya. Tapi lelaki ini. Lelaki yang katanya pernah mencintainya. Sen muda itukah membalikkan perasaan? Ketika cinta berubah benci dan benci menimbulkan dendam, tanpa Vanessa sadari semua itu terasa menyakitkan. Damian yang polos, Damian yang baik hati, Damian yang pendiam, ini berubah menjadi iblis yang menakutkan. Lelaki itu berubah dari peri yang baik hati bermetamorfosis menjadi Maleficent yang mengerikan. Sakit. Desisan Vanessa terdengar saat Damian menarik rambutnya ke belakang. Pria itu menghentak tubuhnya dari belakang dengan keras tanpa sedikit pun mengendurkan hujamannya. Apa sayang? Damian mendesis geram di telinga Vanessa, apa kau juga kesakitan ketika melakukannya dengan orang lain? Hentikan, Damian. Damian tertawa lebar, oh ayolah, sayang. Apa kau juga meminta mereka menghentikannya ketika di tengah jalan? Brengsek kau. Merasakan wanita yang dalam kuasanya mulai melemah. Damian berhenti menghentak Vanessa. Pria itu berdiri dengan arogan memperhatikan Vanessa yang lantas menunduk takut. Tatapan pria itu bukan jenis tatapan menggoda yang membuat lawannya merona. Tapi tatapan iblis yang mendirikan bulu roma. Mulai sekarang kau tidak akan bisa keluar dari kamar ini, Vanessa. Aku sudah membuang semua bajumu. Dan aku juga akan membuang ponselmu sehingga kau tidak akan bisa menghubungi pria lain, Vanessa. Wanita itu mengerjap menatap Damian, seolah-olah memastikan pendengarannya, namun sepertinya pria itu sama sekali tidak ada niatan untuk meralat ucapannya. Jangan harap kau bisa menceraikanku. Aku belum cukup puas untuk menyiksamu. Raina terdiam untuk waktu yang lama di dalam mobil Max. Mengamati lalu lalang petugas berseragam dari kepolisian yang seolah bertambah banyak di setiap detiknya. Mendadak ia bimbang dan keberaniannya kian ciut. Pikiran-pikiran yang menghampiri sejak ia menginjakkan kakinya di tempat ini semakin bercokol di benaknya. Kenapa dia terlambat mengetahui kejadian yang menimpa Rose? Kenapa dia egois menjadi seorang sahabat buat Rose? Kenapa dia tidak ada ketika Rose membutuhkan dirinya? Apa saja yang dialami sahabatnya itu? Apakah Rose terluka? Ataukah Rose ketakutan di dalam sana? Nyonya, jika Anda tidak ingin masuk,
tidak perlu memaksakan diri untuk. Raina menyeret paksa matanya dari pintu gedung ke wajah Max. Kemudian lelaki itu menggantung kalimat dan menangkupkan tangannya. Seperti sudah bisa memahami Raina, Max mengangguk kecil lalu berkata, "Nanti jam 5 saya tunggu Anda di lobi ataukah saya jemput di?" "Tunggu saja saya di tempat parkir seperti sekarang." Raina melepas seat belt lalu memakai heelsnya. "Aku ingin menemui Rose, bukan ingin menemui penjahat, Max. Aku sangat yakin Rose tidak akan melakukan pembunuhan itu. Dia pasti dijebak. Aku sangat yakin itu, Max. Carikan pengacara terbaik untuk Rose. Aku yakin dia sama sekali tidak bersalah." Mata Raina dan Max masih saling terkunci. Saat Raina tanpa sadar menyisir rambut ke belakang, ia merasakan ketegangan Max yang membuat Raina tersentak lalu buru-buru menurunkan tangannya lagi. Anda yakin? Yakin. Raina mempertemukan lagi tatapan mereka. Kekhawatiran yang coba disembunyikan Max sejak mendengar ia ingin bertemu Rose terlihat semakin jelas. "Bertemu Rose? Yakin?" kata Raina, memunculkan kembali senyum di wajahnya, "hanya merasa berdebar saja karena ini pertama kalinya saya datang ke tempat seperti ini. Polisi, ruang berjeruji, dan menemui sahabat aku yang terancam hukuman mati." Max memajukan tubuhnya, merengkuh bahu Raina dengan bibir terbuka dan menutup cepat. "Ada yang ingin pria itu ucapkan, tetapi lelaki itu memutuskan untuk tidak." Ia katana. Perlahan kedua tangan Max melepaskannya. "Saya akan menunggu Anda di sini," ucapnya. "Berapa lama?" Max mengerutkan keningnya, "Maksud Anda? Berapa lama kau meminta izin dari Kenrick dan mengantarku ke sini tanpa sepengetahuan Kenrick?" "1 jam, Max terkekeh pelan. Waktu Anda menelpon saya siang tadi, Tuan sudah sampai di kantor, dan saya meminta izin pada Tuan untuk mengambil berkas ke mansion." "Baiklah. Aku juga tidak akan lama. Aku tadi juga pamit kuliah dan meminta Pak Adang menjemputku di kampus." Max mengangguk. Raina kemudian turun dari mobil dan bergegas masuk ke dalam kantor polisi. Butuh satu tarikan napas yang panjang dan berat, baru Raina membawa kakinya menuju kursi kayu panjang dan duduk di sana. Susah payah, Raina mengabaikan tatapan-tatapan penasaran yang diarahkan banyak orang kepadanya. Berusaha terlihat biasa, walau jantungnya berdebar kencang tidak terkendali. Posisinya sebagai Nyonya Kenrick Regan sudah menguatkan dirinya untuk dikenal banyak orang. Mungkin dikenal baik, bisa juga dikenal buruk. Raina berusaha untuk tidak ambil peduli. Karena bagaimanapun ia bersikap, orang yang membencinya akan selalu mencari kesalahannya dan orang yang mencintainya akan menerimanya apa adanya. Tidak perlu waktu yang lama, pintu dari sisi ruangan lain terbuka. Rose muncul dengan tangan dihiasi borgol dan memakai seragam tahanan. Belum ada 1 minggu dan bobot tubuh wanita itu turun drastis. Dari wajah yang pucat dan mata yang bengkak, Raina menyadari, Rose mengalami masa yang sulit selama ini. Dia marah, dia kecewa, tetapi tidak bisa memungkiri ada sedih menelusuk ke relung hatinya. Polisi mendudukkan Rose di depannya, lalu berdiri rapat di dekat pintu. "Rose, bagaimana keadaanmu?" tanya Raina seraya menguatkan kepalan di atas lututnya. "Apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai seperti ini?" Rose masih menunduk dengan kedua bahu yang gemetar. "Sorry, Rain. Aku benar-benar minta maaf." "Kenapa meminta maaf kepadaku, Rose? Apa salahmu? Bukankah kata maaf selalu diikuti alasan, Rose? Kamu sudah meminta maaf tapi kamu harus menjelaskan semua padaku." Raina semakin duduk tegak di kursinya. Mati-matian ia menahan air matanya. "Kenapa? Apa yang sebenarnya kau lakukan, Rose?" "Aku terpaksa," sahut Rose, masih menunduk. Alasannya klise, tapi memang begitu kenyataannya. "Seklise apapun itu, aku akan mendengarkan. Aku butuh uang. Aku dan keluargaku mempunyai banyak sekali hutang pada David Smith." Pelan-pelan,
Rose mengangkat kepala dan berani mengadu mata mereka untuk pertama kali semenjak wanita itu dijebloskan ke penjara. Mer David bersedia menghapus utang kami hanya dengan cara menyuguhkan minuman itu untuk pelanggan mereka yang selalu datang tepat tengah malam bersama seorang wanita cantik yang menjadi pasangan kencannya. Namanya Mer Rajendra Dutta. Aku memang bego. Aku tolol. Aku melaksanakan perintah Mer David dengan memberikan minuman itu pada Mer Rajendra Dutta, dan ternyata minuman itu berisi racun sianida. Dan seperti yang kau lihat, aku tidak memiliki bukti apapun yang memberatkan Mer David Smith. Aku juga tidak memiliki saksi mata. Dan Rose terdiam, dan Raina menunggu tanpa mengucapkan satu kata pun. Aku dituduh yang membunuh Mer Rajendra. Bahkan istrinya mengaku pada polisi bahwa aku selingkuhan suaminya. Dan sekarang ketika aku memberikan kesaksian yang sebenarnya, Mer David menuduhku mencemarkan nama baiknya. Jadi, kau dituduh melakukan kejahatan berlapis, Rose. Rose mengangguk, diikuti buliran air mata yang berguling lincah di pipi wanita itu. Tidak ada yang tahu waktu memasukkan racunnya. Aku mengambil minuman itu dari meja bartender, sama dengan minuman yang lainnya. Aku sendiri bingung bagaimana caranya Mer David memasukkan racunnya. Rose menangis sekaligus tertawa, kedua tangannya yang terborgol terangkat mencoba menghapus air mata di pipinya yang tidak henti-hentinya mengalir. Rose mengulum bibir bawahnya, menyembunyikan kesedihan yang kian besar karena menemukan kesedihan yang tidak kalah besar di mata Raina. Aku baru tahu jika minuman itu mengandung racun saat Mer Rajendra terjatuh. Tapi sungguh, racun sianida saja aku tidak pernah tahu bagaimana bentuknya dan dari mana bisa mendapatkannya. Aku hanya memberikan minuman itu seperti yang diperintahkan Mer David, tidak kurang dan tidak lebih. Dan demi Tuhan, aku juga tidak pernah punya hubungan apapun dengan pria yang bernama Rajendra Dutta itu. Rose semakin keras tertawa dan Raina semakin menguatkan kepalan tangan sampai ia dapat merasakan barisan kukunya yang menusuk kian dalam di telapak tangannya. Dia mulai kewalahan untuk menguatkan diri agar tidak menangis. Kesedihan Rose akan nasibnya sebesar kesedihan Raina untuk sahabatnya itu. Jika aku dituntut hukuman mati, bagaimana dengan adik-adik aku, Rain? Rose menurunkan kedua tangan dari bibir, bagaimana dengan sekolah mereka? Sementara bapak tiri aku kabur begitu saja ketika aku tersangkut masalah. Dan ibu aku masuk rumah sakit karena serangan jantung. Rose kembali tertunduk, dan Raina berdiri. Suara geseran kursi yang cukup keras membuat Rose mengangkat wajahnya. Kenapa kau tidak pernah cerita padaku tentang hutangmu dan keluargamu sebelumnya? Raina menarik napas dan mengembuskan napasnya pelan-pelan, aku sahabatmu dan aku bahkan tidak pernah tahu kesulitanmu. Raina, aku tidak ingin menjadi beban untuk. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi aku akan berusaha melakukan yang terbaik untukmu, Rose. Jangan bersedih. Kau punya aku. Kau boleh memanfaatkan aku semaumu. Setelahnya Raina berbalik dan melangkah pergi. Berusaha menulihkan pendengarannya dari tangisan Rose yang semakin kencang.